Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Bimantara, bisa dipanggil Bima. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan praktek preprocessing data sebagai tugas ujian tengah semester dari matkul data mining. Nah, jadi sebelum saya praktek, saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi data ini bernama Consumer Lifestyle Purchase Dataset. Jadi dataset ini itu memiliki setidaknya 1.200 data, 1.200 data, dan ada 4 atribut. Ada occupation, age, income, dan purchase. Nah, dataset ini itu digunakan untuk menganalisis pengaruh profesi, usia, dan pendapatan terhadap keputusan pembelian konsumen, serta juga sebagai proses awal dari data mining melalui pre-processing agar data itu siap digunakan untuk dianalisis atau digunakan lebih lanjut pada mesin learning. Nah, pada praktek kali ini saya menggunakan Python, tetapi tidak di Python-nya langsung, tetapi menggunakan Google Colab. Nah, berikut adalah uh, workspace Google Colab saya. Di sini saya memberikan nama UTS Preprocessing. Lalu saya juga sudah mengimpor datanya di bagian sini, Consumer Lifestyle Purchase Dataset. Nah, di sini saya sudah praktek dari awal sampai akhir dan saya akan menjelaskan step by step-nya. Yang pertama adalah kita uh, mengimpor NumPy dan kita mengimpor Matplotlib dan kita mengimpor Pandas. Kenapa ini dibutuhkan? Jadi itu NumPy itu digunakan untuk mengolah komputasi numerik, array dan matrix. Nah, sedangkan import Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik atau plot apabila nanti diperlukan. Nah, lalu yang bagian ini, kenapa pakai library Pandas? Karena digunakan untuk membaca atau mengelola dataset dari file eksternal seperti CSV. Jadi data yang sudah kita import tadi, ya kan, itu akan terbaca dengan library Pandas ini. Nah, selanjutnya teman-teman kalau ingin praktek silakan ditulis seperti ini. Lalu setelah ditulis, jangan lanjut ke step berikutnya, namun di run terlebih dahulu, di run ini. Nah, lalu setelah itu kalau hasilnya adalah centang berwarna hijau, maka tidak ada kesalahan kode, yang artinya adalah benar dan teman-teman bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu di langkah selanjutnya ini, jadi pada tahap ini saya itu membaca dataset consumer lifestyle menggunakan fungsi read CSV. Jadi data itu tadi dibaca dengan read CSV ini, fungsi, ya kan, dari fungsi dari Pandas. Nah, kemudian saya membagi data itu menjadi variabel X dan juga Y. Nah, variabel X itu mencakup seluruh kolom kecuali kolom terakhir. Jadi tadi kan ada uh, 4 atribut, ya kan. Nah, kalau kolom X itu occupation, X sama income. Sedangkan Y itu cuma purchase saja. Kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tulis seperti ini, teman-teman bisa klik run.
dan pastikan ada centang hijau di sebelah kiri. Selanjutnya, teman-teman bisa cek hasilnya apakah data itu sudah dibaca atau belum. Teman-teman bisa print X. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya. Di sini ada freelancer 19.0.60.838 dan seterusnya. Dan ada juga data yang bertuliskan none di bagian sini dan juga di bagian sini. None itu artinya adalah data tersebut tidak ada isinya atau missing value. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini tidak ada datanya. Sehingga ini juga tidak ada. Nah, sehingga ketika kalian memprint ya kan, atau menampilkan datanya, itu tidak muncul. Nah, di sini itu diganti dengan none ini. Nah, teman-teman selanjutnya juga bisa print di bagian Y-nya, menampilkan baris atau data yang ada di Y tadi, variabel Y, atau variabel purchase, kalau tidak salah. Ya, purchase. Nah, selanjutnya ini hasilnya. Kalau sudah, kalian bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi pastikan ketika teman-teman tulis kodenya, itu teman-teman run, dan sampai ada centang hijaunya ini. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian kode ini. Nah, jadi kan kita tadi sudah menampilkan data variabel X dan variabel Y. Nah, di situ kita menemukan masalah. Masalahnya apa? Yaitu ada beberapa data yang kosong. Nah, pada tahap ini, jadi kita akan melakukan penanganan missing value atau data kosong tersebut menggunakan simple imputer. Ya kan? Nah, strategi ini itu digunakan, yang saya gunakan itu menggunakan min atau rata-rata. Jadi, data-data yang kosong ini itu saya ganti dengan min atau rata-rata dari semua data. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti data yang kosong pada kolom age dan income itu nilainya akan diganti menggunakan rata-rata dari masing-masing kolom tersebut. Tujuannya adalah agar data itu nanti tetap lengkap tanpa perlu menghapus data. Jadi misalkan kan ini kosong, jadi kita tidak perlu menghapus baris ini. Jadi kita tinggal isi rata-rata di bagian sini. Rata-rata dari mana? Dari sini, teman-teman. Nah, ini kan kolom income. Berarti nanti rata-ratanya dari kolom income. Kalau di bagian X ini nanti ada yang kosong, berarti rata-ratanya nanti diambil dari kolom X ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Lalu jangan lupa untuk di-run sampai ada hasilnya centang hijau di sebelah kiri. Pastikan benar. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah melakukan itu, lalu teman-teman tinggal cek hasilnya. Print X, ya kan? Print X. Nah, di sini akan terlihat bahwa data-data yang kosong tadi, yang bertuliskan none di awal, ini kan none, manager 60.0 none, lalu freelancer none 11.9 sekian, ya kan? Ketika teman-teman sudah ganti, ya kan, data yang none itu tadi diganti dengan rata-rata atau min,
dari masing-masing kolom, maka akan diganti dengan min tersebut. Ini sudah diganti ya, manager 60.0.81.079.64 sekian. Bagian freelancer ini juga sudah terganti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah di bagian ini. Jadi di kode ini kan kolom occupation itu masih berupa data kategorikal atau teks. Jadi akan saya tunjukkan data kategorikal itu yang mana. Jadi bagian ini ya. Di bagian kolom occupation itu kan data-datanya ini masih berupa teks. Ada tulisan freelancer, manager, entrepreneur, ya kan? Itu data-data yang masih berupa teks. Nah, sehingga kalau ingin diproses itu perlu diubah menjadi data numerik. Nah, cara mengubah menjadi data numerik itu menggunakan one hot encoder. Ini ya teman-teman, one hot encoder. Nah, jadi teknik ini itu digunakan untuk mengubah setiap kategori pekerjaan atau occupation tadi ya menjadi kolom biner yang terpisah agar dapat diproses oleh algoritma machine learning tanpa menghasilkan bias pada urutan data yang nanti akan dihasilkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti itu akan diganti dengan angka-angka yang mudah diproses. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa tulis terlebih dahulu lalu run, dan kalau sudah muncul centang hijau maka hasilnya sudah benar. Kita tinggal melihat hasilnya, print egg, ya kan? Lalu teman-teman run dan muncul hasilnya seperti ini. Dimana teman-teman bisa lihat dari yang awalnya freelancer, manager, entrepreneur itu berubah menjadi kode-kode seperti ini. 0.0, 0.0, ada yang 1.0, ya kan? Berubah menjadi angka-angka atau kode-kode seperti ini. Agar nantinya ketika diolah atau diproses itu lebih mudah gitu daripada data-data yang berupa teks. Nah, selanjutnya kita beralih ke proses selanjutnya, yaitu label encoding Y. Bagian ini ya. Jadi pada tahap ini itu kita akan mengubah label purchase dari bentuk kategorikal yes dan no sama kayak sebelumnya, di mana kita merubah kolom occupation yang berisi data teks itu berubah menjadi kode-kode atau angka-angka ini. Begitu juga di kolom atau di variabel Y, yaitu di kolom purchase. Kita akan merubah data-data di kolom purchase. Ini ya teman-teman. No, yes, ya cuma ada dua aja ya, yes sama no. Itu kita akan rubah menjadi angka atau berupa kode gitu, yang nantinya akan mudah untuk diproses lebih lanjut di bagian ini ya teman-teman. Jadi kita akan rubah menjadi data numerik menggunakan label encoder, sehingga nanti data target itu dapat dibaca oleh sistem. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tulis lalu klik run dan pastikan hasilnya benar. Kalau sudah benar, teman-teman klik lagi, ketik lagi print Y untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi untuk untuk dua data tadi ya, atau dua kalimat yang berisi no dan yes itu sudah berubah. Ini yang pertama adalah no. No di sini diganti menjadi 0, sedangkan yes itu dirubah menjadi angka 1. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus merubah menjadi data numerik agar mudah diproses lebih lanjut data-data yang kita punya. Nah, selanjutnya adalah kita
ingin men-split, ya kan, men-split data training dan testing pada tahap ini ya. Jadi di tahap ini itu saya membagi dataset menjadi data training dan juga data testing. Jadi data-data yang kita punya itu kita akan bagi, ada yang akan kita training dan ada yang kita testing. Yang kita latih itu nanti akan ada 80% dan yang kita uji itu ada 20%. Nah, di bagian sini ya, 0,2, yang artinya adalah 20% itu nanti akan kita uji, akan kita tes. Sedangkan 80%, maaf, itu nanti akan kita training atau kita latih datanya. Teman-teman bisa tulis terlebih dahulu datanya, lalu setelah itu klik run dan pastikan hasilnya sudah benar. Setelah itu teman-teman bisa cek hasilnya menggunakan perintah print egg train. Kita akan melihat data-data dari variabel egg itu yang di training atau dilatih itu seperti apa. Nah, di sini adalah data-data yang data-data training atau data-data yang kita latih. Nah, selanjutnya di bagian sini kita juga ingin mengetes, ya kan, menampilkan data yang kita tes. Itu menggunakan perintah print egg test ini. Lalu teman-teman bisa run dan akan muncul data-data yang akan kita testing atau uji. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya tidak hanya X saja, ya kan? Tidak hanya variabel X saja yang kita latih dan juga kita uji. Yang Y itu juga harus kita perlihatkan atau kita uji. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Teman-teman bisa tulis print Y-train, ini fungsinya untuk menampilkan data-data dari variabel Y yang dilatih. Nah, setelah di-run, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus menampilkan data-data yang diuji atau dites dari variabel Y. Nah, maka yang muncul seperti ini, 0101. Sama seperti data yang sudah kita rubah tadi, dari data yang hanya 2 kata tadi, yes sama no, sudah kita rubah menjadi data numerik, ya, berupa angka 0101. Sama seperti halnya dengan data dari variabel X tadi. Nah, kenapa yang di bagian train ini lebih banyak hasilnya dibandingkan yang tes? Karena di awal, di rumus tadi, ya kan, di bagian sini, itu yang tes itu cuma 20%. Yang dilatih itu 80%. Sehingga ketika diperlihatkan hasilnya di bagian train ini, variabel Y ini jauh lebih banyak. Variabel Y yang dilatih. Sedangkan variabel Y yang dites itu jumlahnya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di bagian scaling. Nah, teman-teman bisa tulis terlebih dahulu. Jadi di tahap ini ya teman-teman, itu adalah tahap terakhir yang dinamakan fitur scaling. Nah, di sini kita menggunakan standar scaler. Nah, proses ini itu untuk menstandarkan nilai X dan income agar berada pada skala yang sebanding. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari dominasi fitur dengan rentang nilai besar terhadap performa model. Jadi, dari kolom X dan juga income tadi, ya kan, kolom X dan income tadi, ya kan, ini datanya kita skalakan, ya kan. Ini kan
jumlahnya kecil nih, sedangkan ini jumlahnya besar. Nah, untuk menghindari gap yang terlalu besar, kita skalakan datanya gitu, agar rentang nilainya itu tidak terlalu besar dan sebanding, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tulis, lalu klik run, pastikan hasilnya centang hijau. Setelah itu kita tampilkan data yang sudah diskalakan tadi. Teman-teman bisa ketik print, train, maka akan muncul data yang sudah diskalakan. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini, ya kan, itu datanya sudah berupa skala, ya kan, sudah berupa skala. Kalau ini kan masih berupa 58.0, 1024, ya kan. Setelah kita skalakan, itu berubah menjadi negatif 0,51. Yang di bagian sini 1,55. Ya kan? Secara data itu tidak terlalu jauh gapnya dibandingkan dengan di bagian sini. Ya kan? Ini kan terlalu, ini kecil, ini besar. Itu. Tapi kalau sudah diskalakan, gapnya atau skalanya itu sebanding. Ya kan? Nah, selanjutnya ini kita tadi menskalakan yang train, ya kan? Lalu selanjutnya kita munculkan yang bagian testnya atau data variable x yang kita tes atau kita uji. Hasilnya sama teman-teman, di bagian sini, ya kan? Kita berhasil menskalakan sehingga gap data tersebut tidak terlalu panjang atau tidak terlalu besar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman ingin praktek, ya kan, teman-teman harus siapkan terlebih dahulu datanya, data apapun itu, ya kan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa praktek pre-processing data menggunakan Python, menggunakan Google Colab, ya kan. Tidak perlu download Python secara langsung, teman-teman bisa gunakan Google Colab. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk memulainya login terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa beri nama di bagian sini terlebih dahulu untuk projectnya. Ini saya beri nama UTS Pre-Processing. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk mengimport data yang teman-teman sudah dapatkan di bagian sini, ya kan? Lalu teman-teman klik bagian ini. Nah, setelah itu teman-teman klik saja dan klik open. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan praktek dari awal sampai akhir menggunakan kode-kode atau codingan yang sudah saya terapkan ini. Nah, jadi kesimpulan dari praktek ini, ya kan, pre-processing itu merupakan tahap yang penting dalam data mining. Karena kita kan punya data mentah. Nah, seringkali itu ada missing value. Seperti yang tadi ya teman-teman. Itu ada data yang kosong, ya kan. Ada juga data kategorikal atau data yang berupa teks, ya kan. Lalu serta ada skala numerik yang berbeda. Seperti tadi, ada data yang jumlahnya kecil, ada yang 50, ada yang 1 juta, misalkan seperti itu. Itu kan gapnya terlalu jauh. Nah, jadi pada tahap proses pre-processing ini, ya kan, saya itu melakukan penanganan missing value. Jadi data-data yang kosong tadi itu saya isi. Lalu saya juga mengencoding data kategorikal. Jadi data-data yang teks itu saya rubah menjadi numerik, ya kan. Saya juga melakukan label encoding. Jadi data-data yang ada di variabel y tadi, yang yes no itu juga saya rubah atau labeli, ya kan. Yang no itu 0, yang yes itu 1. Lalu saya juga melakukan pembagian data training dan testing, ya kan. Yang di training itu ada 80% dan yang di testing itu ada 20%. Serta melakukan feature scaling. Jadi agar data-data itu gapnya tidak panjang, ya kan, atau tidak besar, itu kita skalakan agar sebanding.
kurang lebih seperti itu. Jadi dengan pre-processing ini, ya kan, atau pre-processing yang tepat, itu data yang teman-teman tadi dapatkan untuk menuju ke next step-nya itu menjadi data yang lebih bersih, data yang lebih konsisten, dan siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya maupun untuk digunakan untuk machine learning gitu. Sehingga nanti kedepannya bisa meningkatkan kualitas dari hasil atau penelitian yang teman-teman ingin lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu praktek kali ini, dan nanti untuk datanya akan saya sematkan di deskripsi produk, teman-teman bisa download, dan juga workspace ini juga teman-teman bisa download, jadi teman-teman bisa praktek langsung menggunakan codingan yang sudah saya tulis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.